Jadi kita ini memang tidak ada kebagian nomor cantik, Om Wiwin. Kalau dari niat dan hati saya tidak ada, Om Wiwin. Ya, karena menurut saya tidak ada apalah. Relevansinya mungkin. Iya, karena tidak ada keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Kami berdoa semoga kita semua, baik saya, Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Petang hari ini saya sedang berada di rumah teman ini, di rumah seorang narasumber lah pokoknya. Namun siapa dia? Sebelum itu kami ingatkan untuk terus mensupport channel ini. Jangan lupa nih dukung kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen ataupun share apabila video yang kami upload pada petang hari ini dirasa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kandoku? Baik. Sebelumnya minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Om Wiwin. Masih dalam lahir batin. bulan Syawal ya. Iya. Perkenalkan narasumber saya. Mungkin bagi Anda warga Oku mungkin tidak asing dengan sosok beliau. Kalau saya boleh bilang, beliau ini dulu mirip dengan Kapolres Oku yang lama dulu, kalau nggak salah Pak Doper ya. Iya. Mirip-mirip. Beliau adalah Fakhrudin, Pak Fakhrudin AMD. Pak Fakhrudin AMD. Beliau adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai P3. Persatuan Pembangunan. Pembangunan. Gimana nih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini ya masih ngurus usaha kebun, kadang usaha rumah makan, usaha cucian. Banyak juga usahanya, selain sebagai anggota DPRD usahanya banyak juga. Itu semua apa? Mohon maaf Kak Fakhrudin sekarang lagi ini ya. Saya dapat informasi, mohon maaf ini bukan kita mengulas. Jadi sekarang Kak Fakhrudin sedang sendiri ya? Sendiri, Om Wiwin. Kata orang-orang sekarang, kalau bahasa gaulnya lagi jomblo. Lagi jomblo. Usia berapa Kak? Usia 49. Masih muda, lagi sendiri, usaha banyak. Silakan daftar, nih nomor telepon di bawah. Oke Kak Fakhrudin, sebelum Kanda Fakhrudin ini seperti sekarang ya, kalau kita boleh flashback ke belakang sedikit, Kak Fakhrudin itu apa sebenarnya giatnya dulu nih? Sebenarnya kalau orang melihat sekarang memang enaknya Om Wiwin, tapi mereka mungkin tidak melihat ke belakang. Perjuangan untuk mengejar sekarang ini. Benar kata Om Wiwin tadi, pernah jadi sopir. Sopir apa itu? Sopir pribadi kakak sendiri. Diajak-ajak kan. Karena kebetulan kakak saya dulu mantan kepala dinas. Gitu kan. Jadi ikut dia kan. Pernah juga. Mohon maaf, kakak yang mana nih? Yang sekarang di... Dokter Haji Rusli. Oh, bukan yang di DLH sama di pariwisata bukan? Bukan. Oh, ada lagi ya? Ya, kepala dinas kesehatan. Tahun berapa itu Kak? Tahun 90-an. Oke. Berapa saudara sebenarnya? Saudara 6 saudara. Sudah mendahului satu. Jadi 5 saudara. Kanda Rusli tadi? Enggak, itu kakak misan, 2 beradik ibu. Jadi 6 saudara yang telah pergi lebih dahulu, satu. Sisa 5 sekarang. Sisa 5. Oke, terus? Artinya masih bujang itu ya? Masih. Nah, jadi dari sana juga karena ya melihat keadaan, jadi masuklah ke Mitrogan. Oke. Di Mitrogan, di situ lama juga kan. Sebelum mencalonkan anggota dewan, saya di Mitrogan. Jadi di sana juga saya
bersama Bawapi waktu itu diajak Bawapi mencalonkan diri sebagai anggota DPD Oku. Awal perkenalan dengan Awal perkenalan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD Oku kan. sekitar tahun berapa itu? Tahun 2009. 2009. Oke, stop di situ dulu. Artinya ketika Kak Fahrudin di Mitra Organ itu sebagai apa tuh? Karyawan biasa atau Karyawan biasa. karyawan biasa? Kantor. Mm-mm. Oke. Di bagian umum Kebun Rambang Lubai dulu itu. Di daerah arah Peninjauan. Palembang. Oh, arah Palembang, arah Peninjauan. Peninjauan. Berapa lama, Kak? Lama juga Om Wiwin. Adalah 7 tahunan. 7 tahunan. Mm-mm. Ketemulah dengan Kando Bawafi di situ tadi. Ya, dari sana juga kami sama-sama mencalonkan dengan Bawapi itu di Partai PBR dulu. 2009. Ya, Oke. Partai Bintang Reformasi. Mm-mm. Disitulah mulai kita terjun ke dunia politik. Nyalek waktu itu. Nyalek? Terpilih tidak? Tidak. Tidak terpilih. Mm-mm. Oke. PAW. Oh, PAW. Sebentar dulu. Itu memang berkeinginan atau hanya diajak atau cuman gambling doang itu? Sebenarnya tidak ada keinginan, Om Wiwin. Saya itu memang benar-benar dari hati yang tulus itu memang membantu Bawapi. Waktu itu? Iya, karena saya ditempatkan di nomor terakhir. Waktu itu sistemnya nomor urut yang Pertama itu nomor urut. Berjalannya waktu, sudah mendekat itu Suara diganti suara terbanyak. Kebenaran saya suara banyak kedua waktu itu. setelah Kanda Bawapi? Iya, Oh, artinya awalnya memang ingin membantu Kanda Bawapi. benar. Tidak ada keinginan untuk terjun ke politik. Memang saya diwajibkan membantu Kanda Bawapi waktu itu. Karena dia di nomor 1. Oke. Nah, itu. Jadi kalau nomor urut kan jauh lah Om Wiwin. Kita nomor 7, dia nomor 1 untuk dapat 7 kursi. Iya, betul. Nah, jadi memang saya itu dipasang memang untuk membantu Kanda Bawapi. Jadilah waktu itu beliau? Jadi Oke. Terus kita suara kedua. Selanjutnya nasib Kando? Jadi berjalannya waktu karena Bawapi ada masalah, kita naik PAW. PAW-nya bukan nomor urut, tapi suara terbanyak kedua Iya, di periode itu. iya. Berapa tahun nyicipin? 4 tahun. Baru berjalan 9 bulan, 10 bulan. Dianya ada masalah. Yang di Lampung itu ya? Iya. Oke, nggak usah kita teruskan. Benar. Oke, dari situlah mungkin keterusan kali ya? Iya, dari sanalah mungkin kita juga diajak karena PBR waktu itu tidak bisa ikut, jadi kita pindah ke Partai Persatuan Pembangunan P3. Oh, di 2014? Ya, 2014. Oke. Terpilih tidak? Terpilih. Terpilih ya? Iya. Di Mitra gimana nasibnya? Itu sudah kita lepas. Oke. Jadi sudah kita lepas semenjak kita menjadi anggota Dewan pertama. Jadi 2009-2014 itu menjadi anggota Dewan sebagai PAW. 2014 nyalon lagi melalui P3. Iya. Gol. Dari Dapil? Dapil 3. Waktu yang 2009 Dapil berapa? Dapil 3 juga. Peninjauan Dapil 3 ya? Iya. Bukan Dapil 4? Enggak, dulu gabung. Oh iya. Kan 3 dapil dulu Om Wiwin. Oke. Karena dipecah, jadi peninjauan jadi dapil 4. Ya oke. Jadi di P3 pun waktu 2014 itu Dapil 3 tetap? Iya, tetap. Berapa suara Kak? Yang kedua tuh Kak, yang setelah Kakak habis PAW 2014? Yang Kakak peroleh? Suara yang aku peroleh sekitar 2.500. Yang di P3 ya? Iya. Nomor urut? Nomor urut 1. Nomor urut 5. Nomor urut 5? Berapa kursi keseluruhan P3 waktu itu? 2 kursi. Kakak sama Ibu Umi? Enggak, sama Pak Medi. Oke. Waktu itu ketuanya siapa Kak? Ketuanya Pak Sodirin. Jadi alasan Kakak pindah dari PBR ke P3 hanya gara-gara PBR tidak bisa ikut? Benar. Oke. Karena persentasenya kan tidak mencapai di pusat. Apa itu? ET atau PT ya salah? Ya, Parliamentary DPT. threshold. Oke. Ya. Nah, 2019 Calon kembali. dari partai sama, Sama. P3. Iya.
Di dapil? Dapil 3 juga. Nomor urut 10. Jadi kita ini memang tidak ada kebagian nomor cantik, Om Wiwin. Belum pernah tercicip nomor cantik. Jadi nomor 7, nomor 5, nomor 10. Nomor cantik itu bagi kakak nomor 1 maksudnya? Iya kata orang-orang, tapi saya belum pernah Om Wiwin mencicipi nomor 1 itu. Tapi rezekinya mungkin bukan di nomor 1. Ya, kemungkinan. Jadi kan anggota lain ini kan memang berebut semua ingin nomor 1. Nah, itu. Tapi saya belum pernah tercicip nomor 1. Oke. Oke. Jadi di nomor 10, Nomor 5, nomor 7. yang terakhir nomor 10. Iya, nomor 10. Yang periode sekarang ini? Iya. Oke. Kenapa didudukan di nomor 10? Kita ngambil nomor ujung, Om Wiwin. Ujung sekali. Karena kita kan di Dapil 3 itu harus punya 10 personil. Oke. Jadi kan 10 kursi. Jadi kita harus melengkapi 10 personil. Jadi kita minta di nomor 10 aja lah. Kakak yang minta. Oke. Karena nomor 1 kan nggak mungkin. Tapi dapil 3 di periode ini tidak lagi mencakup wilayah peninjauan. Tidak. Ya? Tidak lagi. Lubuk Batang, Batu Raja Barat, Lubuk Raja. Jadi terhitungnya Kak sudah 2 periode setengah ya Lebih. jalan. Ya. 2 periode 4 tahun lah. Jadi kakak terjun ke politik ini sebenarnya apa yang kakak lihat? Apakah kakak hanya melihat itu sebagai pekerjaan atau ada hal lain yang kakak lihat di situ? Ya sebenarnya pertama-pertama itu memang tidak ada niat, Om Wiwin. Karena memang yang kami ceritakan tadi kan, kami itu hanya membantu. Nah, jadi membantu karena kita sudah menganggap persaudaraan, jadi kita bantu. Tak-taunya kita yang duduk. Nah, maka dari sudah mencicipi duduk itu, makanya kita ada keinginan untuk ikut kembali. Di sana kita memang ingin memperjuangkan, ya terutama di dapil kita, Om Wiwin. Karena memang di dapil kita itu memang masih perlu, yaitu pembangunan. Makanya kita mengulang kembali untuk mencalonkan diri kembali di 2014, 2019, 2024. Nah, selama 2 periode setengah jalan ya, ya benar kan? Yeah. 2 periode setengah jalan ini masih menarik tidak Kak? Menurut kakak? Iya sebenarnya kalau melihat keadaan ini masih, Om Wiwin, karena masih banyak yang harus dikerjakan. Oke. Masih banyak yang harus kita bantu. Terutama ya di dapil saya, ataupun memang di dapil saya juga termasuk dusun saya. Masih banyak harus yang dibangun. Di mana nih? Batu Kuning? Ya, di Batu Kuning. Batu Kuning yang di dusunnya atau yang di... Ya, kalau sekarang dusun juga masih perlu banyak. Sementara sekarang sudah ada banyak pengembangan, Ya. yaitu perumahan-perumahan. Ya, yang Sudah perumahan tuh, juga. ya sudah talang-talang kan. Memang terkenal ini Kak Fahrudin ini batasnya di Batu Kuning. Oke Kak, kalau boleh bicara sedikit materi kan, mau jadi anggota DPRD kan bukan hal yang murah ya. Ya. Mohon maaf, bukan hal yang murah. Ya. Ada yang bilang 1M lah, ada yang bilang cukup 500, ada yang bilang cukup 800. Ya namanya modal kan. Ya. Nah ada yang bilang juga ketika sudah jadi itu agak nggak sebanding nggak dengan apa yang didapat ketika di era-era sekarang. Benar tidak sih Kak? Tergantung dari individu lah itu Om Wiwin. Karena kita lihat dari pengeluaran masing-masing kan. Ya kalau kata mereka nggak sebanding, mungkin pengeluaran mereka lebih besar. Oh, pola hidup lah ya. Ya. Ya kalau kita boleh bocorkan sedikit, berapa sih Kak ongkos yang Kakak keluarkan? Untuk duduk 1 periode? Ya 1 lebih lah. 1 lebih? Ya. Menurut Kakak, uang itu segalanya tidak kalau untuk jadi? Enggak. Tidak? Enggak. Kenapa Kak? Ya karena kita harus masih banyak-banyak juga bersilaturahmi. Misalnya ada kawinan, paling enggak kalau di
di dusun kita itu harus datang kematian, Wiwin. Jadi tidak semata-mata uang, karena kita juga melihat yang belakang-belakang kan banyak juga yang beruang, Tapi tidak nyatanya jadi. nggak jadi. Jadi menjaga itu ya. Ya, tapi yang sebaiknya sejalan. Jadi bersilaturahmi itu pun jalan, jadi klop, Wiwin. Jadi memang agak sulit ya ketika membedakan yang namanya money politik dengan rasa terima kasih itu ya. Iya. Ya orang sudah menolong kita jadi kan. Iya, itu. Karena di Dapil 3 itu kan masih, ya bukan kayak di Batu Raja kan, sudah kota. Kalau di Dapil 3 itu kan masih, ya desa, banyak desa kan. Iya, ya. Jadi kan ya masih perlu silaturahmi. Jadi masih banyak harus kita bertatap muka dengan masyarakat. Jadi kata orang tuh tak kenal maka tak sayang tadi, Om Wiwin. Jadi di antara saudara-saudara kakak ini cuma kakak sendiri yang terjun ke politik? Benar, cuman saya sendiri. Yang lainnya PNS semua. Nggak ada dari orang tua dulu mungkin kajut atau apa yang jadi anggota dewan belum? Nggak ada. Seluruhnya PNS dari orang tua. Ke depan masih ada keinginan kak untuk? Insya Allah, kalau memang diizinkan Allah, saya mungkin mencalonkan lagi. Soal bendera, wallahu alam. Allahu alam. Oke. Kita nyimpang sedikit kak. Akhir-akhir ini kan saya lihat kakak ini apa ya, bergerilya kalau bahasa saya. Bergerilya. Ini urusannya ini urusan dalam hal keolahragaan. Kak. Kita tahu kalau Kak Fahrudin ini ketua cabur apa kak? Ketua cabur Kempu. Cabur Kempu. Nah, KONI kabarnya kak akan ada apa ya? Ada apa dengan KONI lah kak? Ada apa dengan KONI? Ada apa dengan KONI? Ya sebenarnya ini memang sudah ada gejolak, Wiwin, di KONI itu kan mau ada pencalonan ketua KONI. Jadi saya dibantu rekan-rekan dicalonkan untuk menjadi ketua KONI Kabupaten Oku. Sebenarnya kalau dari niat dan hati saya tidak ada, Om Wiwin. Ya karena menurut saya tidak ada apalah. Relevansinya mungkin. Iya, politik. karena tidak ada keuntungan. Tapi demi untuk memajukan olahraga, ya saya terima. Dan saya juga sudah menghadap ke sini, minta dukungan. Alhamdulillah banyak yang dukung, makanya saya maju. Ketua KONI sekarang kenapa emang? Ketua KONI sekarang mungkin dia mengundurkan diri. Periode jabatan masih kan? Masih. Oh. Oke. Jadi kakak gerilya nih sudah? Alhamdulillah sudah. Jadi kan kakak tadi bilang bahwasanya secara politik kan tidak ada untungnya KONI itu ya. Ya nama-nama. Iya, karena di timur. Betul. Sementara saya kan di Dapil 3. Kalau memang mau kata orang dikaitkan sama politik. Iya. Karena kulihat sekarang posisinya itu orang Batu Raja Timur semua, Om Wiwin. Iya sih. Iya kan? Kalau memang dikaitkan orang-orang politik kan, kata aku enggak ada keuntungan aku. Kulihat orang timur semua, sementara aku ini orang Dapil 3. Jadi apa misinya atau target atau goalnya kakak itu untuk merebut jabatan KONI. ketua KONI itu apa kak? Nah, saya ini inginnya memajukan keolahragaan di Kabupaten Oku. Kalau bisa, kita ini menunjukkan Oku ini lebih baik. Tapi dalam tanda kutip ini Om Wiwin, bukan sebelum-sebelumnya nggak baik. Ya. Nah itu, kalau bisa menurut saya itu, kalau dari juara 3 ke juara 1. Nah itu, kita rebut. Kalau secara umum, kalau kakak melihat dunia olahraga di Oku ini gimana kak sejauh ini? Iya kayaknya belum berjalan merata Om Wiwin. Karena aku lihat cuman yang potensial itu ada cabur-cabur aja mengangkat Oku ini. Terutama cabur olahraga Kempu yang saya pimpin. Itu penyumbang medali terbesar Kabupaten Oku di Porprov tadi. Oh, Tuh, jadi tidak merata. tidak.
prestasinya. Iya. Kalau dalam hal support pendanaan, Nah, mungkin kita akan, makanya saya berkeinginan akan menjadi ketua KONI ini. Makanya kita akan, kalau support dana sudah, memang masih enggak ini, ya kita tinggal. Kita support yang berprestasi, Om Wiwin. Mubazir kan? Iya. Nah, Berapa sih Kak biasanya tiap tahun yang dianggarkan dari Pemkab ke KONI ini? kalau ke KONI, aku tanya-tanya itu, kalau enggak Porprov itu 1 M-an lebih. Melalui Dispora ya? Melalui Dispora. Tapi itu kan bukan untuk KONI, Om Wiwin. Iya, betul. Untuk cabur-cabur. Ya, mungkin. cabur-cabur. Kita kan ada 42 cabur. Tapi tidak apa-apa itu ya, anggota DPRD menjabat sebagai ketua KONI tidak jadi soal ya? Tidak ada. Karena kita sudah memang sudah ada aturan baru, kita sudah mendatangi KONI Sumatera Selatan, dia sudah menunjukkan bahwa ini ada aturan yang baru, jangankan anggota dewan, bupati pun bisa. Bisa ya? Ya. Oke Kak, yang setahu aku nih baru Kakak nih, siapa lagi nih yang kira-kira ada keinginan untuk atau niatan yang sama dengan Kakak? Iya, ada juga dari teman cabur lain Ada juga mencalonkan. Ya? Oh, sama-sama di cabur itulah. Iya. Berapa nih? 3, 4? Ya, aku dengar-dengar 1. 1 ya? Iya. Oke. Tapi ya aku dengar-dengar juga ada keinginan yang lain, tapi kita tidak tahu kan, karena sampai detik ini baru kami berdua. Kalau Kakak sendiri menakar kekuatan Kakak gimana nih? Ya, alhamdulillah lah kalau melihat dukungan sudah maksimal. Om Wiwin. Sekarang kalaupun Kakak ya mudah-mudahan jadi ya, akan seperti apa KONI di tangan Kakak, dan kalaupun Tuhan berkehendak Kakak tidak jadi, ini kita bicara andai-andai ke depan, kita wallahu alam kan, apa yang akan Kakak lakukan? Ya, kalau saya tidak menjadi ketua KONI, ya saya legowo menerima. Tapi kalau memang saya menjadi ketua KONI, itu suatu amanah yang harus saya emban untuk memperbaiki KONI ke depan, Om Wiwin. Jadi semaksimal mungkin, sekuat tenaga, sekuat pemikiran saya bersama tim nanti, memang berniat untuk memajukan olahraga di Kabupaten Oku ini. Upaya untuk menepis anggapan orang kepada Kakak, mungkin ada anggapan, ya kita kan tidak semua orang suka Ya, pada kita kan. Benar. Ada anggapan orang yang mungkin akan ketidakmampuan kita, apa upaya menepis itu? Ya kita terima sajalah, Om Wiwin. Karena kita kan, ya benar kata Om Wiwin tadi, tidak semua orang itu suka. Gitu. Nah, pasti ada yang tidak suka. Jadi kita terima dengan lapang dada. Yang penting kita pembuktian, Om Wiwin. Jadi kita akan buktikan dengan susunan kepengurusan kita mampu untuk mengelola KONI yang lebih baik. Oke. Dan itu dibuktikan juga ketika pencalekan. Benar. Oke, terakhir Kak, harapannya Kak, harapan Kakak sendiri mungkin ya bicara ke depannya apa di bidang politik, termasuk di KONI ini juga, sekaligus statement closing lah kepada masyarakat. Ya, kepada Permisa Bergesa, saya M. Fahrudin selaku anggota DPRD Oku, selaku ingin mencalonkan ketua KONI ini, memang saya berkeinginan untuk mewujudkan KONI ini lebih baik. Sementara kalau di politik kemungkinan ya saya akan maju kembali di 2024. Oke, amin. Mungkin cukup Kak ya? Ya. Oke, ini demikian pergesahan petang hari ini dengan Kak M. Fahrudin. M. Fahrudin Muhammad ya? Ya, Muhammad. Beliau ini kita curi-curi waktu, sibuk, sudah lama menjadwalkan untuk bergesa, namun baru hari ini, dan alhamdulillah. Terima kasih Kak Fahrudin. Iya, Om Wiwin. Telah meluangkan waktu, telah Iya. berbagi kisah. Kisah-kisah Kak Fahrudin ini lumayan juga buat ada kita ambil hikmahnya. Dan sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa support kami, klik tombol subscribe di bawah, dan bagikan video ini apabila dirasa bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.